Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah rahimakumullah, ini curhat dakwah ya. Jadi saya dan para mualaf-mualaf senior yang lain ya, dalam dakwah kristologi itu sebetulnya berat ya tantangannya. Karena apa? Karena kami menghadapi dua resiko nih. Resiko pertama, resiko internal. Ya, tidak semua orang Islam itu suka dengan dakwah kristologi. Bahkan banyak sekali ya kritikan yang masuk pada saya ya. Kenapa sih harus ngomongin agama lain ya? Kenapa sih udah jadi Islam ya masih baper gitu ya? Kenapa sih nggak kemudian ya sudah jadi Islam saja gitu ya? Nah ini sering kali kritik-kritik semacam ini disampaikan gitu ya. Nah di kalangan dari luar juga sama ya. Tentu banyak orang-orang non-Islam ya mungkin merasa tersinggung ya, merasa tidak senang ya, itu sudah resiko ya. Tentu ini memang resiko yang kami emban dan sebetulnya tidak membuat langkah kami mundur. Saya sering menjawab bahwa kalau ada orang Islam ya saudara Muslim saya lah ya, saya tidak punya urusan dengan yang non Muslim, tapi khususnya orang Islam saja. Kenapa sih udah jadi Islam kok masih bicara kristologi ya? Kenapa sih kok masih ngurusin agama orang lain? Kenapa Islam itu kok sibuk dibela-bela ya? Padahal kan Islam itu dijamin akan dimenangkan di atas semua agama. Ngapain perlu repot-repot ya? Biarin aja nanti Allah yang urus semuanya gitu ya. Saya tidak akan menjawab berdasarkan teks ayat Quran ya, tapi logika berpikirnya begini saja. Selama orang-orang di luar Islam itu ya menghina, menyerang, mencaci maki, mengolok-ngolok, memfitnah, ya menginjak-injak ya harga diri kami umat Islam, kemudian menginjak-injak kemuliaan Islam, memfitnah kemuliaan pribadi Rasulullah SAW, kemudian mengejek isi dari kandungan Al-Quran, maka kami, saya pribadi dan kami para mualaf yang lain yang sudah eksis di dunia dakwah kristologi tidak akan mundur dan tidak akan berhenti dari dunia dakwah ini. Ya, kami akan terus maju untuk meluruskan, untuk menyadarkan kesalahpahaman mereka ini. Nah, itu tujuannya. Ya, jadi harus dipahami oleh saudara-saudara muslimku semuanya. Kenapa kami berdakwah seperti ini? Karena itu tadi, karena banyaknya ya hinaan, cacian, serangan dan lain sebagainya. Ya, ini sekali lagi bukan salah para mualaf. Ya, tidak ada mualaf pun mereka dari dulu udah begitu. Al-Quran itu sudah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 120. Nggak usah saya bacain lagi. Kita semua udah tahu ayatnya. Buka sendiri, baca sendiri bagaimana maklumat Allah, warning peringatan dari Allah. Bahwa Yahudi Nasrani nggak akan pernah senang pada kita sampai kita mengikuti milah mereka. Allah yang berkata di situ. Jadi itu ya. Nah, tapi kemudian ada juga yang mengatakan harusnya mualaf itu kan belajar, bukan ngajarin orang gitu ya. Ya lihat dulu dong mualafnya bro. Kalau mualafnya itu baru kemarin 3 bulan, baru 1 bulan ya nggak pantas dia ngajar, dia harusnya belajar. Lah kalau kayak aneh, mualaf tahun 94, udah berapa puluh tahun? Ya sekarang tahun 2020. 26 tahun masa masih dikatain suruh belajar terus ya belajar karena di Islam itu utlubul minal mahdi lalahdi, dari lahir sampai mati. Itu bukan cuma mualaf, kewajiban belajar itu melekat pada seluruh umat Islam ya. Jadi yang namanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi belajar itu wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan, bukan cuma para mualaf ya. Tapi kalau sudah 26 tahun jadi mualaf, masa mau belajar terus saja, belajar berjalan, ya mengajar juga sama. Ini proses yang nggak bisa dipisahkan. Ketika kami mengajari apa yang kami dapat, ilmu yang kami dapat, disitulah amal jariah buat kami. Nah itu harus dipahami ya. Nah kemudian pola sekarang yang mau saya sampaikan. Pola belajar mualaf dengan Islam yang dari lahir mungkin agak sedikit berbeda nih. Di sini mau saya jelasin supaya kesalahpahaman ini bisa bisa terselesaikan ya, supaya antara Islam yang dari lahir dengan para mu'alaf ini tidak ada saling
salah pengertian. Pola belajar mu'alaf dengan pola belajar antum yang dari lahir itu berbeda. Saya mengalami sendiri karena 26 tahun saya sudah jadi Islam. Artinya ketika tanggal 1 Mei tahun 94 saya bersyahadat menjadi mu'alaf ya pada waktu itu, dan sampai sekarang saya tetap jadi Islam, insya Allah sampai mati saya tetap jadi Islam ya. Dan saya menyaksikan sendiri dan meriset sendiri apa perbedaan pola belajar mu'alaf dengan Islam dari lahir. Salah satunya misalnya contoh begini, ada 3 hal yang nggak usah banyak-banyak ya. Yang pertama, misalnya kalau orang Islam dari lahir itu cara menunjukkan kecintaannya kepada pribadi Rasulullah Muhammad SAW adalah dengan cara misalnya membaca sholawat ya, menghafal banyak sholawat puji-pujian kepada Rasulullah SAW, membaca kitab sirah nabawiyah misalnya gitu ya, atau autobiografi kehidupan Rasulullah SAW dari lahirnya sampai wafatnya, lengkap semua ada di situ. Kemudian misalnya lagi membaca menghafal Maulud Habsyi gitu ya, sambil dia berdendang gitu ya. Kemudian mungkin dia menghafal Barjanji ya setiap bulan Maulud. Itu cara orang Islam mengekspresikan kecintaannya kepada pribadi Nabi Muhammad SAW. Belajarnya seperti itu. Nah, lantas apakah kami mu'alaf ini tidak cinta pada Rasulullah Muhammad, Nabi kami, Nabi kita Muhammad SAW? Ya enggak dong. Kami masuk Islam itu karena cinta kami pada Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak cinta sama Nabi Muhammad, maka kami enggak mau jadi Islam. Kenapa? Syahadat itu kan ada 2. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan mau mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Artinya kami harus bersedia menjadi umat Nabi Muhammad. Itu loh. Nah, cara belajar mu'alaf bagaimana untuk mencintai Nabi? Caranya diasah sama Allah dengan tantangan ya. Begitu jadi Islam dihina sama keluarga yang lamanya, keluarga agama yang lama ya, dicaci maki ya sama agama lamanya, teman-temannya. Kamu jadi pengikut Nabi Muhammad, Muhammad itu kan tukang kawin, Muhammad itu kan pedofilia, Muhammad itu kan tukang perang, Muhammad itu kan teroris. Itu serangan-serangan seperti itu. Mu'alaf ini yang menjadi orang pertama yang menjawab tantangan itu. Kami yang dulu membenci Nabi, sekarang berbalik mencintai Nabi. Kami yang dulu menyerang Rasulullah, sekarang menjadi orang yang membela Rasulullah SAW. Dan ini bukan masalah yang sepele. Disinilah pola belajar mu'alaf itu bedanya di situ. Yang kedua contoh ya, misalnya membaca Al-Quran lah ya. Kalau mungkin Islam dari lahir belajar membaca Quran itu awal-awal mungkin ada yang baca Iqra gitu ya, ada pakai metode Umi ya, Bayati dan lain sebagainya lah, macam-macam. Sampai belajar tafsir Quran, belajar bahasa Arab, ilmu nahwu shorof panjang lebar untuk memahami Al-Quran. Nah, mu'alaf pola belajarnya gimana? Mu'alaf itu pola belajarnya ya berbeda dengan Islam dari lahir. Ketika dia masuk Islam, ya kan, otomatis kan dia sudah pindah kitab suci nih. Kitab suci yang lama Alkitab atau Injil gitu ya yang kita sebutnya. Yang sekarang jadi Islam Al-Quran. Dia kan nggak bisa bahasa Arab, buta masih, karena belum belajar apa-apa. Nah, otomatis yang paling gampang adalah dia membaca terjemahannya. Dia belajar itu buat apa? Untuk menjawab itu. Ya, mesti serangan-serangan dari agama lama, teman-temannya, saudara-saudaranya, orang-orang yang nggak senang dengan si mu'alaf ini masuk Islam. Ngapain ente jadi Islam? Itu kan di Quran surat Maryam ayat 71 dikatakan kamu pasti akan mendatangi neraka. Jadi Islam kamu akan masuk neraka. Ngapain kamu repot-repot? Coba, baru jadi Islam udah diserang pakai ayat Al-Quran. Coba repot nggak itu? Belum bisa baca Quran loh. Otomatis jadi mu'alaf baca dong terjemahannya ya. Oh, Maryam 71 itu ya bunyi Indonesianya nih, bukan Arabnya gitu ya. Dan pasti kamu akan mendatangi neraka itu. Itu adalah ketetapan dari Tuhanmu. Gimana cara jawabnya nih? Ini tantangan mu'alaf, pola belajar mu'alaf di sini. Oh, ini kan mendatangi. Salah ente. Siapa bilang jadi Islam itu masuk neraka? Itu di Quran ditulis surat Maryam ayat 71. Sini baca dulu. Mendatangi. Saya mendatangi rumah kamu. Belum tentu saya masuk ke dalam rumah lu. Kan itu ya. Cuma datang doang. Ternyata cuma berdiri di depan gerbangnya. Ya kenapa? Rumahnya ada anjingnya. Siapa yang berani masuk? Gitu ya contohnya. Jadi mendatangi itu bukan masuk, bukan nyemplung. Gitu ya contoh misalnya. Itu cara mu'alaf belajar.
ya, memahami Al-Quran, menjawab tujuan-tuduhan orang-orang teman-teman dari agama lamanya tentang Islam. Yang ketiga, misalnya contoh yang ketiga, mungkin seorang Muslim dari lahir ini, ketika dia belajar Islam butuh yang namanya legalitas, ya, atau formalitas, sebuah bukti pembelajaran. Maka dia masuk pesantren, nanti lulus kan ada ijazahnya. Kemudian dia masuk perguruan tinggi Islam, nanti ada ijazahnya, kan begitu. Nah, mu'alaf kan nggak mungkin baru jadi Islam. Ada juga yang bisa langsung masuk pesantren, tapi tidak semua mu'alaf beruntung seperti itu. Cara belajarnya bagaimana buat mu'alaf yang tidak bisa langsung masuk pesantren, tidak bisa langsung sekolah di sekolah Islam atau di perguruan tinggi Islam? Maka dia pola belajarnya adalah dengan cara apa? Melakukan riset, penelitian tentang ayat-ayat Al-Quran, melakukan studi banding atau studi komparasi tentang ayat-ayat Al-Quran dan Bible. Kemudian misalnya dia diskusi, ya, sesama Muslim, atau mungkin dia melakukan debat dan dialog dengan pendeta-pendeta. Ini pola belajar mu'alaf, dan ini non formal, nggak ada ijazahnya memang, tapi dia belajar, tetap belajar, bukan nggak belajar. Maka saya paling ketawa kalau dikatakan jadi mu'alaf jangan ngajarin dong, belajar dulu dong. Ya memang pola belajarnya beda mu'alaf sama ente yang Islam dari lahir, gitu ya. Nah, kemudian sebaiknya seperti apa? Begini, ya, pengalaman saya. Dua hal perbedaan pola belajar antara mu'alaf dengan yang Islam dari lahir ini, kalau dipadukan itu jadi bagus. Ya, mu'alaf, ya, belajar mencintai Rasulullah tadi, ya, dengan cara menjawab fitnah-fitnah tadi tentang Nabi, yang tadinya dia membenci menjadi orang yang mencintai Nabi karena udah jadi Islam, jadi mu'alaf. Kemudian ketika ada orang ngata-ngatain Rasulullah, dia membela, gitu ya. Nah, ditambah lagi dia ikut nih, ya, belajar menghafal sholawat, gitu ya. Dia belajar nih sirah nabawi, gitu ya. Dia belajar nih tentang bagaimana sih cara hidup Rasulullah SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu akan cakep, bagus banget, ya. Kemudian yang kedua, misalnya dia tadinya belum bisa baca Al-Quran, ya, dia bisanya cuma membandingkan, dia bisanya cuma baca terjemahannya. Nah, mungkin ada waktunya, ya, setelah setahun misalnya, gitu ya, setelah 6 bulan jadi Islam, ya, dia kemudian belajar membaca Al-Quran Arabnya, gitu ya. Dari mulai entah itu pakai Iqra, ya, atau mungkin pakai metode baca Quran yang lain, ya. Ada metode cepat baca Quran, ada An-Nur, ada macam-macam lah pokoknya, ya. Kemudian dia belajar lagi nahwu sorofnya, dia belajar lagi bahasa Arabnya, dia belajar tafsirnya. Itu akan lebih cakep lagi. Yang ketiga misalnya tambah lagi nih, udah ada sekalian nyemplung, masuk pesantren, sekolah di sekolah tinggi agama Islam, belajar mendalam tentang Islam. Ini bukan cuma jempol 2, jempol kaki gak perlu naik, gitu ya. Ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Makanya ketika mu'alaf ini berhasil memadukan konsep belajar ini antara mu'alaf dengan yang Islam dari lahir dipadukan, dia akan jadi mu'alaf yang dipuji. Maka banyak orang Islam dari lahir misalnya berkata begini, kalau mu'alaf itu rata-rata pintar-pintar, gitu ya. Mu'alaf itu lebih fasih dari orang Islam. Mu'alaf itu ternyata kalau belajar Islam itu lebih cepat daripada yang Islam dari lahir. Itu hasil perpaduan tadi, Masya Allah. Maka ihwafillah rahimakumullah, ketika misalnya, ya, saya pertama kali bisa membaca Al-Quran, Allahu Akbar, ya, satu getaran hati yang luar biasa, ya. Yang tadinya saya buta, saya cuma baca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian saya tiba-tiba, karena saya belajar baca Al-Quran, belajar baca Arabnya, saya bisa baca itu tulisan yang melengkung-melengkung itu yang tadinya nggak bisa saya baca. Ternyata inilah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang tadinya saya cuma baca misalnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, terjemahannya begitu. Setelah saya bisa baca Al-Quran, saya jadi bisa membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Itu luar biasa, itu rasanya rindu, ya, rasanya bergetar hati. Luar biasa, Allahu Akbar. Sama ketika pertama kali misalnya saya melantunkan sholawat pada Nabi. Dulu hanya bisa membela, hanya bisa debat sama orang Kristen. Tak benar, Nabi Muhammad bukan tukang kawin, Nabi Muhammad bukan teroris.
Sekarang ketika belajar Islam, ya, saya belajar melantunkan sholawat pertama kali ketika bisa baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Itu menyebut nama Muhammad dari mulut mu'alaf itu beda sama menyebut nama Muhammad dari mulut antum yang Islam dari lahir. Mu'alaf menyebut nama Muhammad, dulu orang yang dibenci dia, ya, orang yang paling tidak disukai sama dia. Kemudian dia bisa menyebutkan nama itu dalam sholawat yang dibaca. Sallallahu ala Muhammad atau Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Itu ada getaran-getaran yang luar biasa, nggak sembarangan, merinding jadinya. Ya, Masya Allah. Ketika dia belajar di pesantren, ya, ketika belajar di sekolah-sekolah tinggi agama Islam, maka Allah berikan kemudahan. Yassir wala tu'asir. Ya. Jadi Allah ingin memberikan kemudahan, bukan ingin memberikan sesuatu yang sulit. Islam itu mudah, tidak sulit. Maka banyak para mu'alaf-mu'alaf yang berprestasi. Allahu Akbar. Ikhwafillah rahimakumullah. Itu jawaban dari saya. Maka ayo sama-samalah kita bergandengan tangan nih, yang antara mu'alaf dengan Islam yang dari lahir, menghargai perjuangan iman, ya, para mu'alaf ini, menghargai proses belajarnya yang luar biasa, nggak mudah gitu ya. Kemudian menghargai bagaimana dakwahnya para mu'alaf ini. Kami pun sama, kami tetap akan selalu menghargai saudara muslim kami yang dari lahir. Kenapa? Ketika kita sudah jadi Islam, udah tidak ada perbedaan mu'alaf sama yang Islam dari lahir sebetulnya. Kita udah sama-sama muslim kan itu ya. Di hadapan Allah yang membedakan kita bukan mu'alaf dan Islam dari lahirnya, tapi apa? Yaitu yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, itu ya. Yang membedakan kita di sisi Allah hanyalah ketakwaan kita. Siapa yang paling takwa itu? Bisa jadi mu'alaf yang lebih takwa, bisa jadi Islam yang dari lahir yang lebih takwa. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwafillah rahimakumullah. Sebelum saya akhiri, saya mau promosi nih, ya. Untuk menambah manfaat dan maslahat dakwah, ya, saya bukan cuma hadir di channel LSK ini saja. LSK masih di bawah LSK, ya, membuat channel lain alternatif, ya. Jadi dengan gaya yang berbeda tentu, ya. Ada channel Dai Misi Akhwat. Ini channelnya para akhwat-akhwat yang mau belajar kristologi, khusus akhwat, pure akhwat. Jadi para ibu-ibu, remaja-remaja muslimah, ya, gabung di sini, ya, karena ini khusus yang perempuan. Bagaimana dakwah kristologi di dunia muslimah di sini, di channel ini Dai Misi Akhwat, nanti ada, ya. Kemudian yang kedua ada channel pribadi saya, namanya Tim Muqorriban. Nanti juga ada tulisannya, ya. Jadi nanti dibuka, ditonton banyak video-videonya. Jangan lupa di subscribe, ya, biar ada penghasilannya. Alhamdulillah untuk operasional dakwah, sehingga kita nggak perlu minta kemana-mana gitu, ya. Karena apa? Karena sudah ada kompensasi dari YouTube gitu, ya. Jadi silakan dibuka, ditonton videonya, di like, di komen, ya, di share, ya, di subscribe. Pokoknya itulah, ya, buat ikhwafillah semuanya. Alhamdulillah channel LSK sudah hampir 59.000 subscriber. Kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.